Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ingatlah bagaimana kondisi sang Nabi ketika menjelang detik-detik kewafatannya. Fatimah binti Rasulullah SAW sedang diliputi kesedihan karena ayah tercintanya sedang dilanda sakit. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang berseru mengucapkan salam. Kemudian beliau berkata, "Bolehkah aku masuk?" tanya tamu itu. Tanpa mengetahui siapa orang itu, Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, orang itu sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah SAW. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia, menyambut roh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini, wahai kekasih Allah?" tanya Jibril lagi. "Wahai Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan roh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengaduk. Fatimah terbejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan pada umatku." Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. "Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum." Peliharalah sholat dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Pesan baginda pada Ali. Di luar, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah hidup sosok manusia agung dan mulia ini. Ya Rasulullah, salam sejahtera bagimu. Kami sungguh mencintaimu, kami sungguh menyayangimu, kami sungguh merinduimu ya Rasulullah. Lihatlah bagaimana sayangnya beliau kepada kita umatnya. Bahkan saking sayangnya, beliau enggan menyebut neraka, kehidupan yang sangat menyakitkan itu bagi umatnya. Suatu saat beliau bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah illa man abah."
semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Faman abaya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Waman nasoni faqad aba, dan yang tidak mau patuh maka ialah yang enggan. Beliau tidak menyebutkan waman nasoni dakhalan nar. Beliau tidak menyampaikan bahwa siapa yang tidak patuh kepadaku pasti masuk neraka. Beliau enggan, beliau takut, beliau sedih kalau harus mengucapkan neraka apabila berhubungan dengan umatnya. Bahkan di saat umatnya sedang menjalani proses menaiki titian, beliau di ujung sirat penuh cemas dan berdoa buat seluruh umatnya. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah. Sampai terakhir umatnya menyelesaikan perjalanan di atas sirat itu. Sahabat, begitulah cintanya kepada kita. Masih enggankah kita menunjukkan cinta kepada beliau yang sangat cinta kepada kita itu? Minimal dengan selalu bersolawat kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Sang Rasul, dan cinta Sang Rasul pun dapat kita balas dengan cinta yang tulus dari diri kita.